Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ati afdalal ayyamil usbu wasa'atal mujabil masmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahda asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil agi wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa sabil akhyar adadan na'amillahi wa ifdali amma ba'du. Tayayyul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka nasira sultanan nasira. Al-ayah. Alhamdulillah ta'ala ismi nikmah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk berbekal di hari di hari yang abadi, untuk hari yang abadi. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah, contoh terbaik bagi kita, yaitu habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang soleh hingga yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut umat Nabi yang taat, yang patuh, yang wa'ati'ur rasul, ya. Sehingga la'allakum turhamun, yang taat kepada Rasul sehingga Allah memberikan rahmat kepada kita. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah tahadus bi nikmah. Ternyata bukan hanya sekarang, dulu pun sudah banyak sekali orang yang diberi ilmu tapi ternyata dengan ilmunya itu tidak manfaat. Banyak sekali dari dulu juga. Bahkan sebelum Nabi kita. Sehingga Nabi pernah menceritakan ada seorang pemuda Bani Israel datang ke nabinya. Ya Rasulullah, kata dia, aku banyak ilmu, pengetahuanku banyak sekali. Tetapi ternyata kenapa saya itu tidak tenang hidupnya. Tidak senang hidupnya. Tidak tenang, tidak senang, resah terus. Doa tidak diijabah. Bekerja bangkrut terus. Padahal aku sudah punya ilmu, saya punya ilmu ini dan seterusnya. Apa penyebabnya? Sampai aku itu putus asa lah gitu. Ya, doanya susah dikabulkan. Hidupnya resah terus, gelisah terus. Asa urang gitunya. Nese itu susah gitu. Kenapa itu? Apa gitu? Nah, kata Nabi, kata Rasulnya tersebut, ya fata inni u'idduka. Aku akan memberikan nasihat kepadamu. Sebanyak apapun ilmumu, itu tidak akan manfaat kalau tidak ada ilmu pamungkas. Wah, kalau ini ilmu pamungkas ini, jurus pamungkas ini ada ada jurus pamungkasnya, ada ilmu pamungkasnya. Jangan hanya mengumpulkan ilmu itu. Kalau sudah ada jurus pamungkas ini, kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, pasti Allah menyayangimu. Ketika sudah menyayangi, apapun Allah berikan. Kenapa? Semuanya milik Allah.
kamu akan dikabul oleh Allah. Kehidupanmu akan lancar. Gitu. Penasaran tuh sang pemuda, ya Rasul, apa itu apa? Cik cek. Ilmu pamungkasnya gitu. Ya, jadi percuma kalian punya ilmu ini kalau ini tidak ada di kamu, katanya gitu. Percuma gitu. Ini yang paling utama ini. Ya apa tuh ya Rasul gitu. Yang pertama, kata Nabi tersebut, yang pertama, khif fillah bisarri wal alaniyah. Khauf, kamu harus takut kepada Allah, bisirri ketika tidak ada orang, wal alaniyah ketika banyak orang. Kamu harus khauf, takut. Cirinya takut gimana? Tidak mau berbuat dosa lah, karena takut. Gitu. Cik kita ujilah. Coba ya dari sekarang jam 8 pas, nanti sampai besok jam 8 pas lagi, tidak ngomongin orang lain aja lah, sok cobaan. Satu aja takut gitu. Satu aja takut kepada Allah, jangan aja ngomongin orang. Karena itu diancam oleh Allah, karena itu dosa gitu. Gibah itu. Saya cek ya, ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lebih 8 itu 16 ya, 17. Nanti Jumat depan saya cek hanya 24 jam aja. Tidak ngomongin orang saja, takut satu aja dulu coba. Bisa enggak? Cing. Saya cek ingin cek bener ya, ingin ngecek sehari semalam aja, enggak ngomongin orang lain gitulah. 24 jam loh. Oh, pemenang nanti saya antar umroh. Diantar, mau dia lain dong kosan, diantar. Aduh, masyaallah. Ini untuk khauf saja. Kan khauf itu bukan hanya satu. Ini saya coba satu aja. Jangan ngomongin orang. Apapun alasannya jangan gitu. Cobaan. Karena takut misalkan khauf. Ya. Sekarang sampai jam 8 pagi lah. Mama tuh gawat bisa sare itu. Aduh. Nah, itu kalau orang yang khauf pasti tidak akan melakukan kesalahan. Kenapa? Karena takut. Takutnya itu bisri wal alaniyah, baik ada orang lain atau tidak ada orang lain, khauf. Gitu. Oh, itu berat juga ya. Iya, untuk apa ilmu banyak-banyak kalau kamu tidak khauf kepada Allah? Kalau kamu tidak takwa kepada Allah. Jadi yang paling utama itu khauf. Khauf itu kalau bahasa kita takwa. Takwa itu kan kalau menurut bahasa menurut etimologi itu khauf kan, takwa itu khauf, takut kepada Allah. Makanya kenapa setiap Jumat itu ada wasiatu takwa, supaya khauf yang pertama. Gitu. Khauf, takutlah kepada Allah. Baiklah, cobalah satu. Ya. Khauf. Coba bisa enggak, Cik? Bener imannya bener. Kok ditulis ya? Tulis. Enggak ngomongin orang gitu. Hanya ngomongin orang itu, belum yang lainnya gitu. Khauf, seharusnya khauf. Khauf apa lagi? Takut ibadah kita tidak diterima. Sehingga dia hati-hati. Takut gitu kepada Allah gitu. Khaufnya yang satu. Yang kedua apa? Yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. Yang kedua, jangan bicara apapun kecuali bi khair, kecuali yang baik. Jadi kamu jangan bicara kecuali hanya yang baik. Kalau tidak baik, jangan. Nah, inilah yang diajukan oleh Allah kepada Nabi Zakaria. Kamu 3 hari saja tidak bicara yang lain kecuali dzikir, kecuali yang baik. 3 hari.
maka kamu punya anak. Alhamdulillah. Tidak punya anak udah 105 tahun Nabi Zakaria, karena wasilahnya ya, dengan wasilahnya dengan tidak bicara yang lain kecuali hanya yang baik, insya Allah apapun keinginan kita dikabul oleh Allah. Maksudnya nggak bisa bicara itu nggak bisa bicara ngomong yang bukan pire dan dikir mah biasa, ngaji mah biasa. Kalau bicara yang baik mah biasa. Hanya pirenya itu nggak bisa bicara yang lain aja gitu. Sebetulnya itu kan perintahan Allah gitu. Dia berbuat bisa 3 hari. Sengaja oleh Allah. Kamu tidak bisa bicara. Nah, itu juga bisa diamalkan oleh kita. Sok 3 hari jangan bicara yang selain, ya, pokoknya kalau yang nggak baik jangan. Oh enggak, bukan, itu mah kan keinginan yang dicita-citakan kan, bukan anaknya kan, yang lain bukan dari yang lain anaknya. Saya ngerti, kacau lah, nges paham maksudnya, nges kapaham, nges kabaca. Jadi jaga lisanmu gitu. Nah, yang ketiga apa? Wandur khubzaka alladhi ta'kuluhu hatta yakun minal halal. Perhatikan rotimu. Bukan hanya roti, di hadis mah roti ya. Maksudnya makananmu. Karena hadis, wow, itu kan yang harus diperhatikan roti. Saya tidak pernah makan roti. Bukan roti, semua makanan. Jadi perhatikan makanan. Harus benar-benar halal. Wajar ketika dalam hadis yang lain, kalau kamu makanannya ada yang haram, itu tidak mungkin diijabah oleh Allah doanya. Gak mungkin. Maka perhatikan. Harus benar-benar halal. Contoh gini. Contoh. Saya kerja jam 7 sampai jam 4. Kemudian saya pulang. Sengaja kabur. Jam 3. Berarti ada 1 jam yang digaji tapi kita tidak kerja. Nah, itu tidak halal. Korupsi, jelas. Kan itu seharusnya kerja, terus enggak gitu. Kalau izin? Ya, izin kan beda lagi. Izinnya ke siapa? Ke bos? Iya, kabur lah. Kalau Ustaz? Iya. Kalau saya seperti saya. Bingung nggak jawabnya lah yang seperti saya. Jam 1 sampai jam 7 sampai jam 3. Terus ada lebih sampai jam 8 malam. Wah, lu saya iluin. Seharusnya itu nggak gaji. Kalau itu mah bukan korupsi, justru bagus itu mah. Kan kita etos kerja kita bagus berarti kan. Kenapa dilebihkan? Orang misalnya gini. Saya kerja bangunan misal. Seharusnya jam 4 tuh pulang, tapi saya mau sampai jam 5. Seneng nggak yang ngasih kerjaan? Pasti seneng. Keren gitu. Bonus itunya seneng, bagus kalau itu mah. Kalau dikurangan sama punten pisang, hati-hati ya. Kalau misalkan gini, kita ada jadi sales. Jadi sales itu kan kadang-kadang maksa gitu. Sampai kan bicaranya bisaan. Jadi si kita misalkan ada sales misalkan ke kita maksa terus itu gitu sampai kita kalah omong. Ya udahlah saya belilah gitu. Nah, udahlah saya beli, apakah ridho enggak? Enggak. Sedangkan jual beli harus antarodin, harus ridho. Hati-hati, itu yang sales itu si uangnya itu tidak murni halal. Dikasihkan ke istrinya, dikasihkan ke anaknya, wow, gini. Harus benar perhatikan oleh kita, halal enggak? Itu. Hanya kata Nabi, kalau kita lihat di akhir zaman itu yang subhat saja sudah untung cina makan yang subhat. Yang makan yang subhat di akhir zaman itu sudah untung. Kalau tidak terkena haram saja udah untung. Coba ya, misalkan ini apa namanya? Awug. Dijieun tina naon?
apalah nukieu. Tapi apakah ada hal-hal yang najis atau apa, kan kita nggak tahu. Kalau diteliti, tapi kan bingung kalau kita setiap mau makan diteliti dulu. Lihat tempat jual bikinnya najis enggak, wah mau dahar-dahar. Yang penting kita yang jelas saja. Fahkum bidawahir, hukumi yang dohir saja. Oh jelas ini. Kata orang ini kayaknya ada campuran-campuran ini yang kurang halal nih, tinggalkan. Gitu, tinggalkanlah. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang yakin, gitu. Perhatikan yang halal, perhatikan benar-benar yang halal. Coba makan minum yang halal benar. Makanya saya itu ingat ke almarhum al-maghfur lah Buya Dimyati Banten. Yang benar-benar hal itu air hujan aja. Yang lain itu ada ribanya, ada apa, macam-macam. Oh coba, sekarang coba nasi aja beras dimasak 1 hari, kedua hari udah bau. Ada apa itu? Kan berarti ada campuran apa atau lah apalah gitu. Saya nggak tahu pemutih apa-apa, nggak tahu kan gitu. Pokoknya tapi ternyata sekarang itu apapun makanan cepat busuk, cepat apa? Berarti ada masukan-masukan gimana kalau dat tersebut nggak halal, nah gitu kan. Makanya wajar kata Nabi menyebutkan kalau di akhir zaman mah makanan teh yang subhat saja sudah untung, enggak tiba ke haram saja udah untung. Susah sekali. Coba jual beli misalkan dicampur yang manis dengan yang asam. Itu kan riba. Itu goror, itu penipuan itu. Kan susah ya kalau benar-benar yang halal gitu ya gitu. Susah. Belum timbangan. Stok beras 25 kilo. Coba hitung kilo lagi di rumah. Ada 25 kilo. Kurang. Apakah itu enggak riba? Riba. Yang dosa siapa? Ya, yang dosa yang jualan gitu. Dan kita enggak dosa kecuali kita misalkan tahu, tetapi kita ya udah enggak apa-apa gitu. Nah, perhatikan makanan. Bukan hanya makanan. Pakaian. Usaha kita. Benar-benar halal enggak? Gitu. Usaha kita. Kalau udah benar-benar halal, silahkan. Gitu. 3 tuh. 4. Mana kau 4? La tuhibbad dunya. Yang ketiga, tidak hubud dunya. Keempat ya. Keempat tidak hubud dunya. Apa hubud dunya itu? Mencari dunya sampai melupakan akhirat gitulah. Tuh yang gampang namalah. Mencari dunya melupakan akhirat. Kenapa enggak kerja? Kenapa enggak berjamaah? Maaf, kerja. Menghilangkan ibadah karena dunya, hubud dunya. Sampai tidak mau ibadah, kenapa? Karena mencari dunya. Itu hubud dunya lah gitu. Yang gampangnya mah gitulah hubud dunya teh. Gitu. Tidak mau beribadah atau mencari dunya sampai lupa untuk akhirat gitulah. Mencari dunia sampai lupa akhirat itu bodohnya itulah. Ya untuk dunia wah, tapi lupa untuk akhirat. Nah ini ilmu pamungkas. Jadi apapun ilmunya kalau hubud dunia mah nggak mungkin bisa dicintai oleh Allah. Ya. Maka jangan hubud dunia. Belajar seimbang antara dunia dan akhirat. Kenapa? Bahkan kalau bisa mah cenderungnya ke akhirat. Kenapa? Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada ula yang sekarang ini, yaitu dunia. Gitu.
Tapi tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi tetap kalian tidak boleh melupakan dunia. Makanya ada seorang sahabat mau ikut-ikutan seperti Abu Bakar As-Siddiq, mensodakohkan seluruh hartanya. Kata Nabi, jangan. Atau setengah ya Rasul, jangan. Atau berapa? Sepertiga tuh ya Rasul, itu pun terlalu banyak. Kenapa? Karena kamu meninggalkan keluargamu yang fakir, yang miskin, sampai minta-minta ke orang lain, itu lebih jelek. Maka mendingan kamu wariskan kepada anak cucumu. Tuh, ya. Jadi jangan untuk akhirat lupa dunia. Dunia juga tetap. Kenapa? Karena kita di dunia. Jangan melupakan dunia. Jangan ada bahasa seperti ini. Lah, dan dunia mah enggak akan dibawa. Akhirat saja. Ya kalau mampu mah sabarnya mah enggak. Kalau mampu mah dihina oleh orang lain silahkan. Kalau mau seperti ini silahkan. Ya, kalau ada pendapat misal, mendingan duniawi dan akhirat belum tentu, jangan juga. Jadi salah satunya, memilih salah satunya, sekuler namanya. Ya, nah, sekuler itu memisahkan antara dunia dan akhirat. Itu sekuler namanya. Itu lah, untuk apa sekolah? Nggak penting, nggak ditanya di akhirat itu. Nah, itu berarti memisahkan antara dunia dan akhirat. Itu. Seharusnya dunianya ya, akhiratnya iya. Justru dunia itu jadikan fasilitas untuk akhirat. Kan kenapa ad-dunya mazra'atul akhirah? Kan itu ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya apa? Dunia itu adalah tempat majroah itu cocok tanam, ladang untuk akhirat, untuk tempat cocok tanam di akhirat. Jadi dunia itu dijadikan fasilitas ladang, sawah untuk dapat akhirat gitu. Maka kalau ulama-ulama dulu itu usaha giat, ya kayak Abu Bakar, kayak Utsman, kayak Abdurrahman bin Auf, semangat dia usaha itu untuk apa? Untuk memberi manfaat ke yang lain gitu. Bukan untuk pribadi. Kenapa? Karena untuk mazra'atul akhirah. Kita mau disebut masuk surga atau masuk neraka itu bagaimana di akhirat? Ya di dunia lah. Kita yang menentukan. Makanya hati-hati jangan hubbud dunya. 4 hubbud dunya. Ya. Perhiasannya, jukhrufnya, Palaisat bidaril mu'minin. Yang ke 5 ya. Wala tusahibis syaitan. Jangan bersahabat dengan syaitan, jangan bersahabat dengan hawa nafsu. Boro-boro bersahabat siun we nu aya mah cuk urang teh. Maksudnya bersahabat itu apa keinginan setan itu diikuti wae. Cek setan teh, "Lah, entong ka masjid hujan." Ya tuh, diikuti itu kah yang setan, kah yang nafsu, keinginan setan, keinginan nafsu diikuti terus. Kalau di Al-Quran kan Allah suka setan itu kan musuh kita. Aduh, mubin. Perlakukanlah seperti dia musuh. sebagaimana musuh. Gitu. Ini maksudnya gimana Pak? Karena setan kan kelihatannya. Yang kayak tadi gitu. Ya, salah satunya itu. Diperlakukan musuh itu apapun keinginannya, apapun, pokoknya tong di deketan we lah gitu. Bisikan. Iya, lawan bisikan. Datu katingali kieu. Opo jajal bisikan gitu. Setan. Ari setan terdengar enggak? Setan terdengar enggak ngagodanya ke kita? Ning bisa kita melakukan? Hah? Hati punya telinga ya? Oh, telinga batin. Ya. Makanya setan itu bisikannya bukan oleh telinga didengarnya, tapi oleh anggota badan aja. Unik. Nggak terdengar suaranya, tapi bisa kepaham.
Sama aja hati aja. Kalau hati kan suka bicara ya. Ayah hati suka bicara nggak? Ini suka bicara teh hati atau pikiran? Hati ya, hati bicara ya. Hati bicara. Kalau hati punya mulut nggak? Nggak ada. Tapi bisa bicara ya. Aneh ya. Ada suaranya nggak? Ada hurufnya. Tapi kenapa bisa terdengar? Hati bicara terus terdengar oleh tubuh. Cek hati teh, canak. Sok. Ginilah yang sering kita lakukan. Ketika misalkan olahraga bulu tangkis lah taruh. Pas kita ingin ke sini kata otak teh, ke sini langsung itu sok ngerejat gitu. Tekan itu kan tukang gitu nya. Itu kan perintah otak ya. Perintah hati itu. Kok bisa gitu semua? Coba gini. Contoh gini. Cek otak teh di gayung teh. Perkiraan otak di gayung teh penuh air. Coba kita langsung merintah ke tangan ya. Nggak terdengar oleh tangan sebetulnya, tapi bisa paham. Kita pakai tangan, nggak ada kosong gitu kan. Kalau ternyata kadang-kadang ini cek logika teh, cek akal teh kosong, perkiraan teh kosong. Kita kan nggak pakai tenaga, pas berat gitu. Berarti nggak menyuruh untuk pakai tenaga gitu. Kok bisa gitu? Apalagi firman Allah. Ini firman makhluk saja, tidak ada suara, tidak ada huruf, tetapi bisa dipahami. Apalagi firman Allah. Maka Quran itu dari dulu suka diperdebatkan. Apakah Quran itu makhluk atau bukan? Ada yang menyebutkan bukan. Itu mah bukan makhluk, tapi sifat Allah. Kalau sifat Allah berarti ini bisa diduruk, bisa dibakar. Berarti bisa rusak dong. Masa sifat Allah bisa rusak? Maka kekal atau hudus? Bako atau hudus? Kekal atau tidak? Pertanyaan dari dulu. Tanya Quran. Cik, kalau Quran itu bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, itu ucapan Allah bukan? Firman Allah bukan? Hah? Iya. Kenapa? Oh gitu ya. Nah ini diperdebatkan dari dulu. Ini bukan firman Allah, tapi ini bahasa Arab. Yang sudah diterjemahkan firman Allah diterjemahkan dengan bahasa Arab oleh Nabi seperti itu. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sampai An-Nas itu sebetulnya bahasa Arab. Bukan bahasa Allah yang tidak ada huruf dan tidak ada suaranya. Tetapi sudah diterjemahkan oleh bahasa Arab dengan nabinya itu orang Arab, maka jadilah seperti itu. Itu dulu Mu'tazilah sama yang lain itu yang mempertanyakan Quran. Quran itu makhluk, hudus atau bako, makhluk atau bukan. Dari dulu tuh debatnya. Nah, jadi Qurannya ini sendiri, Quran ini sendiri ini bahasa Arab. Bahasa Tuhan yang sudah diterjemahkan oleh Nabi kita. Oh, gini bahasanya, gitu. Melalui siapa? Ya malaikat Jibril lah pelantarannya. Gitu. Makanya bahasa kitab kita para nabi disesuaikan dengan nabinya orang mana, gitu. Kalau ada di orang Sunda itu nabi, pasti kitabnya bahasa Sunda dan diterjemahkan dengan bahasa Sunda. Bukan berarti Allah bicaranya dengan bahasa Sunda, bukan. Tuh, baiklah ngerti baiklah lieu. Iya, gitu. Nabi Musa pakai Ibrani bukan bahasa Arab. Iya, gitu. Ya. Nah, Nabi itu kan makanya banyak yang selentikan, wah ini bahasa ini Nabi, ini ucapan Nabi, gitu. Tapi dibantah oleh Allah. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra
Wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku menurunkan adzikra, maksudnya Al-Qur'an, dan aku yang menjaganya. Al-Quran ketika turun, Ustaz kan belum dalam bentuk jangankan kita. Ya. Tidak. Ada, tapi di bahasa Al-Quran Allah suka berbicara kitab ya. Kitab. Maksudnya gimana? Kitab itu bacaan. Ketentuan. Ya, ketetapan maknanya. Ya, ketetapan dari Allah. Ya, sudah ditetapkan kitab itu. Contohnya, kalau kewajiban puasa apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba ya. Bukan purido, bukan diwajibkan, tapi kutiba, sudah ditetapkan. Sudah diwajibkan kalau dibahasakan fikih kan. Kutiba. Bahasanya kutiba. Itu. Dicatat kutiba kataba, nyatet, udah dicatat atau udah dipastikan, udah ditentukan. Ya. Al-Quran kan sering ada kalimat berulang. Jadi misalkan Ada beberapa ayat. Misalnya bahasanya lain lagi. Jadi kalimat itu sering diulang mungkin 5 kali atau 4 kali. Sudah berulang. Itu dalam realitas turun wahyunya itu apa memang 4 kali diulang kalimat sama? Ya, diulang. Nah, untuk apa? Banyak. Satu untuk taukid. Kalau dalam bahasa Arab disebut taukid, menguatkan. Jadi ketika ada penguatan berarti ini ada penekanan. Ini agak-agak harus sering diulang. Kayak kenapa harus terus-terus diulang wasiat takwa? Karena manusia itu pada umumnya itu seminggu itu lalai. Kalau tidak mendengar cerita-cerita agama, kalau tidak mendengar nasihat-nasihat agama, itu kabur. Fear itu kabur. Aun pertolongan. Jadi Fir'aun itu jauh dari pertolongan Allah. Fir'aun itu kabur. Aun itu pertolongan. Jadi Fir'aun itu jauh dari pertolongan Allah, kabur dari pertolongan Allah. Tidak akan dipertolongan. Nah, 40 hari saja kita misalkan kata ulama tidak mendengar nasihat-nasihat, itu keras hatinya. 40 hari. Kalau kita setiap Jumat itu lakah nunutan gitu. Wah, itu bisa keras hatinya. Karena nggak dengar. Ya wajar lah. Kenapa wajar? Coba siang jam 12 panas, kemudian dikungkung oleh ini tembok, CO2 banyak, coba panas, oksigen ngurang, ya wajar lah ngantuk. Kalau nutu mikir, orang yang berpikir itu tidak akan ngantuk. Kalau orang yang sedang mikir tidak mungkin ngantuk. Nah, jadi nu ngantuk teh tate. Iya. Mengistirahatkan pemikiran. Bisa. Betul. Nah, sebetulnya kalau kita merasa penting, selama apapun, kalau kita merasa penting pasti akan mendengarkan. Nah, berarti kita tidak merasa penting apa yang dibicarakannya. Makanya hati-hati yang khutbah itu harus yang penting. Poin-poinnya jelas. Jangan dia lah politik misalkan, ngeblok politik misalkan gitu, atau perbedaan sejang jenuh kan gitu. Kita dengan perbedaan kan udah jenuh. Tuh tiap saat itu perdengar, ya Allah, ya perbedaan ini gitu. Perbedaan ini terus aja dibahas. Ya ini udah final. Ada yang ada usoli, ada tidak usoli, itu udah final. Semuanya sudah masing-masing punya dalil. Udah gitu. Tong dibahas deh gitu. Muludan, rajaban, terajaban masih dibahas, ya udahlah final. Final itu udah semuanya sudah punya pendirian masing-masing. Udahlah itu bebas saja gitu. Silahkan mau yang rajaban silahkan, enggak pun silahkan gitu. Itu. Yang jadi bagusnya sih kita harus melihat apa sih kebutuhan masyarakat di sini tuh gitu. Oh, itu khutbahnya itu gitu. Jadi kira-kira apa sih gitu.
Walaupun misalkan prediksi atau analisa si kiai teh, wah ini perlu di sini, ternyata nggak diperlukan, nah itu ya beda lagi ya masalahnya. Tapi sudah analisis dulu, oh analisa ini kebutuhannya ini, oh saya ini ingin ini gitu. Jadi tetap harus ada targetan. Wah yum asawe gitu, asa ka payun, ya. Ada targetan. Naon bieu teh? Kesabarji ya? Kalimatnya naon? Jangan bersahabat dengan setan. Oh nya, nah hawa nafsunya, keren bener. Nah, memang cerdas itu ada dua loh. Cerdas itu ada dua. Ada cerdas itu pisudur dina hate, dina otak. Ada pisutur, tulisan. Itu cerdas. Kalau misalkan saya baca ini kan jelas, tidak mungkin salah. Kenapa? Karena baca. Nah, itu cerdas namanya. Cerdas pisutur. Kalau yang ketalar itu cerdas pisudur. Jadi ada dua cerdas. Yang mana otak tulisan eueuhan gitu. Tidak cerdas namanya. Gitu. Nu cerdas, kata Sayyidina Ali, ciri orang yang ahli ilmu itu kemana-mana bawa kertas, bawa pulpen, itu ciri ahli ilmu. Turutan. Masuk ke pajana deh. Direkam ya. Sama. Itu juga cerdas dengan teknologi itu tulisan itu. Gitu. Jarang boro-boro tara. Boro-boro Kesnunya we. Itu kita anggeus awalnya unggul. Ya. Jangan bersahabat. Yang selanjutnya palaisa birabing. Oke. Wala tu'addi ahadan. Yang ke-6 ya. Ke-6 terakhir. Kata Nabi itu wala tu'addi ahadan palaisa bi harafatil mu'minin. Yang ke-6 ya, yang terakhir ilmu naon? Ilmu apa tadi? Pamungkas, jangan menyakiti orang lain. Baik dengan ucapan atau jangan menyakiti orang lain. Dengan sampah, jangan pokoknya. Oh, walaupun sekali lagi kemarin kita bahas hanya menyakiti dengan ngaji kita. Orang lain teh ngantuk, tidur. Kita ngaji keras-keras, orang lain sampai keheul. Terganggu, itu menyakiti sama misalkan maaf kita ngaji atau dikir sampai keras-keras itu sama, itu menyakiti orang lain sampai orang lain terganggu gitu. Makanya kadang-kadang saya sendiri misalkan kalau Idul Fitri aja misalkan kan hampir semua masjid dan musola ya tarik-tarik, sok kadang-kadang kita tidak bisa tidur. Ya Allah, ya Karim, kita sudah ngantuk, sudah pusing misalkan gitu. Terus itu yang takbir di mana-mana gitu. Sampai ke telinga gitu, ke rumah tuh asa dinagi nampuk, itu kan nggak enak tuh orang lain. Padahal maaf, di kita itu tidak semuanya muslim. Dan tidak semuanya sedang sehat. Dan tidak semuanya sedang cenghar. Mungkin ngantuk sekali. Itu kan bisa menyakiti orang lain. Harus hati-hati walaupun sedang ibadah. Kalau di masjid ada yang tidur, ada yang ngaji, yang salah yang tidur apa yang ngaji kan? Enggak, yang ada yang salah. Yang salah itu mengganggunya. Misalnya dia ngaji, mengganggu yang tidur. Ya tidur mah di rumah aja tuh. Oh enggak, itikaf di sini. Ya kan lebih baik itikaf itu yang ngaji, bukan tidur. Itikaf mah bukan ngaji atau lagi. Itikaf itu diam niat di masjid, itu itikaf. Ngaji beda lagi pahalanya. Itikaf itu hanya diam, namanya itikaf. Tiduran di masjid itu itikaf. Hanya tidur di masjid, itikaf. Kenapa? Merasa nyaman di masjid. Gak apa-apa. Atau kalau tidur di rumah, dah yang di dia. Nah di detis di malu baincu. Nah itu sama. Kalau ngeganggu sama.
Apalagi misalkan ngorok ngaganggu, ya sama. Kanu ngaji gitu. Sama aja kalau ngeganggu yang manapun sama. Maka bisa nggak misalkan gini, yang tidur, ya tidur ya kita ngaji ya, oh ada yang mau tidur, pelankan ngajinya. Kan bisa dipelankan. Kalau Jumatan besok orang dengar khutbah, berarti dia itikaf bisa. Gitu. Ya memang setiap ke masjid harus itikaf. Ketika dia dengar khutbah, tidur tuh. Kadang-kadang disalahin, berarti niatnya itikaf. Itu kan tidak sah sholatnya itu mah. Tidak sah sholat Jumatnya ketika tidak mendengar khutbah ya. Kan syarat sah itu mah. Syarat sah ya enggak disalahkan, enggak ada yang menyalahkan, hanya tidak sah dia sholat Jumatnya. Kenapa? Kalau tidak mendengarkan khutbah yang dikhawatirkan. Hah? Sudah 100% mendengarkan atau letrop? Asal nu penting mah asal lengan we lah gitu ya. Pokoknya mah asal entong lepas teuing we lah pokoknya mah gitu. Ngelepas ting sadayana teuing we gitu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bicara saja misalkan ngelarang orang lain, nggak boleh. Itu sudah batal terus Jumatnya. Nggak dapat pahala. Anak-anak kan ribut, ganeng. Nyebutkan ganeng, nyaram itu hati-hati. Nggak sah. Pakot lagot tuh. Tapi kalau dengan isyarat gimana? Nggak apa-apa kalau isyarat. Tapi jangan tuh bicara. Apalagi malam tahun baru ya Pak Ustadznya, petasannya. Nah gitu mau komo lah. Tapi resep ya tempat petasan. Nya, anu ngaganggu tentu sama gitu. Jangan mengganggu orang lain. Ini kalau mengganggu orang lain udah gitu. Ilmu apapun itu tidak bisa. Tuh. 6 tuh wallahu a'lam bishawab. Lah langkung tuh. Terus masalah ngaji dan Ngaji. kadang-kadang kan kita nggak ada konteksnya gitu ya. Nggak konteksnya orang masih berdoa, masih zikir, dia ngaji gitu kan. Ganggu kan. Misalnya habis sholat nih. Masih pada berdoa, ini mah ngaji di kelas gitu. Jadi yang orang berdoa juga buyar gitu kan. Sahat. Tapi ada juga yang salah paham misalkan begitu. Ini udah selesai, ngaji udah selesai, doa udah selesai. Seorang itu ngaji pelan-pelan. Masih aja ditegur, jangan ganggu. Ya padahal kan udah selesai pada ini kan. Jadi ada konteksnya. Ya, jadi tetap yang penting mah jangan mengganggu, itu intinya lah itu. Gimana silahkan, ya silahkan konteksnya yang bagaimana. Contoh misalkan, adan mengganggu, ganeng, itu mah konteksnya beda. Untuk memberitahu kan itu mah memang syiar. Itu syiar ngaji misalkan mau pakai speaker misalkan, ya silahkan kalau niatnya misalkan syiar. Kalau tidak mengganggu, maka intinya kalau mengganggu mah apapun ya. Mau tentang ibadah atau apalagi yang tentang umum gitu, yang tentang dunia, dunia gitu, mengganggu mah ya boleh. Itu. Contoh gigitaran sampai malam kan gitu. Orang lain terganggu ya itu mengganggunya itu. Ya sekarang misalkan mengganggu orang lain itu kan Nabi mah menyebutkan gini. Kalau kita membuang duri saja gitu ya. Membuang duri itu bisa mencelakakan orang lain, itu kan mengganggu. Maka kalau ada duri, ambil. Buanglah tempatnya. Ada beling, ada apa, buanglah. Termasuk sekarang banyak yang banjir, kenapa? Sampah. Itu kita membuang sampah kemana saja, itu ilmu apapun, hebat ilmu apapun, nggak akan disebut gitu. Suka enak gitu ya. Kita buka ini, lung. Gitu. Itu bukan orang yang iman, bukan. Kan al-muslimu man salimal muslima min lisani wa yadi. Orang muslim itu sudah bisa menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti orang lain. Itu baru orang muslim. Tangannya celung. Saya tadi dengan istri pas keundangan ada orang teh bawa permen gitu, makan apa gitu. Itu barin. Itu sudah biasa gitu. Itu lung gitu ke bawah. Ini teh sampah gitu. Lihat Bu. Karena udah terbiasa mungkin ya gitu. Jadi ini teh kayak nggak salah gitu ya. Beres lung gitu. Padahal itu bisa menyakiti orang lain loh. Kenapa? Orang lain capek kan. Tapi nggak nyadar gitu, nggak nyadar. Kita aja misalkan kita sedang terburu-buru
sendal orang lain keinjek, ke tajong, tajong gitu, ketendang. Orang ini mana yuk, mana yuk. Itu kan menyakiti orang lain, nyusahin orang lain lah gitu. Tengenah gitu, pokoknya menyakiti tengenah orang lain teh. Kadang-kadang diangkot aja kan gitu, diangkot ya. Misalkan ini udah duduk di sini, punten geser, orang itu yang kan gitu. Itu menyebut gitu kan nggak enak. Nah itu menyakiti orang lain. Kan kita tidak nyadar gitu. Misalkan kita sedang sudah duduk di sini, geser. Itu menyakiti ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la